Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar sebuah tema mengenai gereja komunitas tanpa batas. Karena kita di bulan misi dan penginjilan. Mari kita belajar bersama-sama, kita membaca firman Tuhan yang terdapat di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Ayat Alkitab yang sudah tidak asing bagi setiap kita. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, kalau kita berbicara mengenai evangelism atau penginjilan, kira-kira apa yang ada di benak saudara ketika kita mendengar kata tersebut? Siapa mau menjawab? Menurut survei, mungkin cocok bagi saudara ya. Penginjilan itu sulit, betul? Penginjilan itu bukan karunia saya nggak bisa. Itu tugasnya hamba Tuhan, tugasnya majelis, tugasnya pengurus, dan tugasnya aktivis. Kalau bisa jangan saya. Dan lain sebagainya. Banyak pikiran-pikiran yang muncul pada saat kita mendengar penginjilan. Tetapi kalau kita melihat di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dan amanat agung ini ditujukan kepada 11 muridnya. Bukan membuat murid-muridnya stres. Bukan membuat murid-muridnya tidak mampu melakukannya. Tetapi Tuhan justru tahu bahwa murid-muridnya sanggup melakukannya. Tuhan memberikan kemampuan buat murid-muridnya. Sama seperti setiap kita yang jadi orang tua. Tentunya saudara atau jadi mak engkong punya anak, saudara pasti tahu anaknya waktu TK nggak mungkin dikasih beban besar. Waktu anaknya SD, anaknya SMP, anaknya SMA, semuanya itu sebagai orang tua tuh pasti tidak membuat anaknya stres. Pasti memberikan perintah kepada anaknya sesuai anak yang mampu melakukan. Begitu juga sekolah. Sekolah itu kenapa ada playgroup, pelajarannya tersendiri, bebannya sesuai dengan pengetahuan anak-anak seusia itu. Ada TK, ada SD, sampai kuliah, sampai S2, S3. Itu semuanya itu sesuai dan sekolah itu pasti akan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuhan Yesus memberikan amanat agung bukan supaya murid-muridnya tambah stres. Tetapi Tuhan memberikan karena Tuhan tahu bahwa murid-murid harus melakukannya dan mampu melakukannya. Dan amanat agung ini juga berlaku buat saya dan saudara. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan. Tuhan memberikan amanat agung buat setiap kita. Amanat agung harus dikerjakan sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam bagian ayat Alkitab yang sudah kita baca, di situ meliputi 3 bagian, yaitu penginjilan, penggembalaan, dan pengajaran. 3 bagian ini tidak bisa terpisahkan. Gereja itu harus penginjilan, setiap kita orang yang sudah diselamatkan harus penginjilan. Kemudian juga harus menggembalakan di dalam baik mimbar maupun di luar mimbar. Serta pengajaran, itu penting. Tetapi karena kita di bulan misi, mari kita belajar satu bagian yaitu penginjilan. Di ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, go.
pergilah, itu ada unsur kesengajaan. Aktif itu akan keluar dari zona nyaman, meninggalkan zona nyaman, tidak duduk saja, tidak pasif, tidak menunggu orang datang, tetapi ada aktif inisiatif untuk pergi keluar. Kemana? Karena ada goal utama yang harus kita capai, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Tuhan memanggil kita untuk pergi. Nah, kita bersyukur gereja kita punya sekolah Kristen Elion. Nah, sekolah Kristen Elion goalnya sangat bagus. Anak tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga dalam spiritual. Mereka mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Orang pintar di otak tetapi tidak punya hati yang takut akan Tuhan, itu percuma. Di sekolah Kristen inilah murid punya goal, menjadi murid Kristus. Dan bersyukur untuk gereja kita ada sekelompok ketua enters, itu jumlah 12 orang. Itu Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk masuk di small group sebagai mentoring untuk membantu melihat anak-anak dan membimbing anak-anak supaya mengenal Tuhan, menjadi murid Kristus, dan masuk di kelompok-kelompok high school. Nah, saya termasuk salah satu bagian masuk di high school kelas 12, kelas yang kelas 3 SMA ini. Kita bersyukur bahwa 12 orang ini keluar dan ladang misi yaitu di sekolah Kristen Elion. Kemudian juga pergilah itu jangkauan tanpa batas. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak mungkin pergi ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Kita nggak mungkin meninggalkan pekerjaan kita kecuali panggilan khusus yang Tuhan percayakan untuk menjadi ULB atau misioneri. Dan kita bersyukur bahwa gereja kita Tuhan pakai untuk mengutus ULB pergi ke STA yang belum terjangkau. Dan kalau kita melihat di Jawa Timur sendiri ada 7 STA yang belum terjangkau, dan bersyukur gereja kita sudah mengutus 3 keluarga baik ke suku J, kita enggak sebut lengkapnya suku J, kemudian suku TG dan suku K. Kita mengutus untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjangkau. Dan tentunya mereka punya platform yang Tuhan percayakan sebagai saluran untuk mendekati orang-orang yang belum terjangkau. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada pengurus rayon satelit, bersyukur sesama pengurus sehati boleh melihat satu ladang misi yang Tuhan percayakan untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan sebelum Kristus datang kedua kali. Dan Tuhan Yesus di dalam amanat agung, Tuhan tidak hanya menyuruh murid-muridnya pergi, tetapi Tuhan telah menjadi teladan. Tuhan telah melakukan penginjilan. Dan Tuhan telah menjadi model teladan buat setiap kita yang bisa kita pelajari di firman Tuhan. Dan Tuhan menggunakan strategi penginjilan dengan 3M. Bukan makan, minum ya, bukan ya. Tapi 3M ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang pertama adalah, M pertama adalah mengutus kembali ke tempat masing-masing. Ke tempat tinggal kita, ke kota kita, ke tempat pekerjaan kita. Salah satu contoh yaitu perempuan Samaria. Ketika Tuhan melewati Samaria, Tuhan sengaja ke tempat itu bertemu dengan perempuan Samaria. Tuhan memberitakan Injil, bercakap-cakap kepada perempuan Samaria. Sampai perempuan Samaria percaya kepada Tuhan. Lah setelah perempuan Samaria percaya kepada Tuhan, apa yang dilakukan? Firman Tuhan katakan
Yohanes pasal 4 ayat 28, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias?" Tuhan mengutus dia kembali ke tempat tinggalnya, kembali ke kotanya dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa Yesuslah Mesias yang tahu akan segala sesuatu, akan tahu kehidupan dia. Dan dia pingin orang lain juga merasakannya. Nah, itulah Tuhan mengutus. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Di Markus pasal 5 ayat 19. Kita kalau melihat perikopnya sebelumnya itu, di situ Tuhan Yesus berada di sana, kemudian ada orang Gerasa yang kerasukan roh jahat. Dan roh jahat ini bukan satu, tapi legionnya begitu banyak sekali. Kemudian Tuhan usir roh jahat. Setelah orang Gerasa ini diusir dan roh jahat diusir dan orang ini sembuh. Apa yang dilakukan? Tuhan berkata di Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, yaitu Yesus berkata kepada orang yang kerasukan roh jahat dan sudah sembuh itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Di sini jelas sekali Tuhan mengutus dia kembali ke tempat tinggalnya, ke sekitarnya, ke sekelilingnya, ke keluarganya untuk beritahukan bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan telah memberikan karya keselamatan, Tuhan telah memberikan kesembuhan. Itu satu sukacita. Ini adalah Tuhan mengutus. Aplikasinya buat kita itu apa? Setiap kita punya latar belakang yang berbeda. Ada sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga zaman sekarang punya banyak grup. Ya, ada yang grup senam, grup hangout, grup hiking, grup musik, macam-macam grup ya. Jadi saya melihat sekarang ibu-ibu tuh banyak macam-macam grup. Tentunya satu kesempatan yang Tuhan pakai untuk men-sharingkan kebaikan Tuhan. Sharing Injil kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Bagi saudara sebagai bisnismen, Tuhan pakai untuk bisa share kepada rekan bisnis. Cerita, sharingkan Injil, kasih Tuhan. Mungkin saudara sebagai profesional, saudara bisa sharing Injil kepada sesama karyawan. Mungkin saudara sebagai mahasiswa, kuliah, saudara bisa share kepada teman saudara. Saudara sebagai usiawan pun bisa. Sekarang banyak mak-mak, engkong-engkong punya komunitas sendiri, punya karaoke group sendiri. Bisa Tuhan pakai untuk apa? Untuk nyanyi lagu rohani. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Inilah amanat agung. Tuhan mengutus kita ke tempat kita masing-masing. Ke tempat di mana kita berada. Kemudian strategi Yesus dalam penginjilan M yang kedua adalah mengumpulkan sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya. Di sini kita melihat ketika Yesus berada di satu tempat di Yeriko itu, Yesus melakukan seperti biasa pengajaran. Kemudian ada namanya Sakius pemungut cukai, karena dia pendek, tidak bisa melihat Tuhan, dia punya akal yang luar biasa. Dia lari dan naik ke pohon. Dikira bahwa orang-orang tidak tahu, mungkin dikira Tuhan Yesus tidak tahu. Dia naik ke atas pohon dan Tuhan lewat ke situ dan Tuhan berkata, "Hai Sakius, turunlah. Aku mau ke rumahmu." Wah, Sakius pemungut cukai senang sekali. Ternyata, Tuhan tahu juga ya, aku ada di sana. Dan apa yang Sakius pemungut cukai lakukan? Dia pulang ke rumahnya, ngundang Tuhan datang dan mengajak
sanak saudaranya dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk datang di rumahnya, dan Tuhan mengajarkan kebenaran Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan di Lukas pasal 19 ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Tuhan mengutus untuk setiap orang yang sudah diselamatkan, mengumpulkan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Saudara, setiap kita saya tahu kalau Chinese biasanya punya momen keluarga besar kumpul bersama, betul? Banyak saudara kalau ulang tahun orang tua, ya anak-anak pasti harus datang kan? Kalau nggak datang dipentung ini. Karena orang tua, anak-anak pasti akan menghormati. Anak mantu semua datang untuk merayakan. Bahkan mungkin ngajak famili yang belum percaya, ngajak keluarga besar semua berkumpul. Mungkin waktu acara pesta pernikahan, mungkin acara kedukaan juga, mungkin acara cingbing, acara Natal, dan paling senang itu acara Cungkok Sinien, Xinjia, Imlek. Imlek itu pasti semua kumpul keluarga besar. Keluarga besar berkumpul untuk painien, untuk kunjungan, untuk bersuka cita bersama. Ini memang tradisi yang dilakukan. Bahkan Elion Satelit pernah sebelum pandemi 2 kali ya, pernah adakan acara Imlek bersama. Di mana jemaat dikasih kesempatan untuk mengundang anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan datang bersama, mendengar sharing, mendengar tampilan, dan mendengar firman Tuhan. Setelah 2 kali berturut-turut 2 tahun, lalu kita mendorong jemaat pada momen Imlek. Mari pulang ke rumah masing-masing, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, supaya bisa sharing love, sharing kasih Tuhan, sharing Injil, sharing kebaikan Tuhan, sharing karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang yang belum percaya. Ini Tuhan pakai momen-momen itu untuk kita boleh men-sharingkan. Kemudian juga yang strategi penginjilan Yesus yang yang ketiga adalah menjaring, menangkap seluruh keluarga. Ketika Tuhan berada di satu tempat, lalu ada pegawai istana datang mau bertemu dengan Tuhan Yesus karena anaknya sakit dan hampir mati. Lalu bertemulah dengan Tuhan Yesus dan dia memohon kepada Tuhan untuk datang ke rumahnya supaya Tuhan menyembuhkan akan anaknya yang sakit. Tetapi Tuhan sengaja tidak mau datang. Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu, sembuhlah anakmu. Tuhan hanya berkata seperti demikian. Lalu orang ini percaya dan pulang. Waktu di tengah jalan, belum sampai ke rumahnya, datanglah laporan dari pegawainya berkata, anakmu telah sembuh. Terus pegawainya bertanya, kapan? Jam berapa? Kemudian dikasih tahu jam sekian. Lalu orang ini ingat, oh waktu itu Tuhan berkata anakmu sembuh. Dan dia percaya. Nah, di Yohanes pasal 4 ayat 53 dikatakan, ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Ini luar biasa. Jadi pegawai istana percaya, bahkan bukan hanya dia percaya, tetapi seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Berarti pegawai istana ini dia menjadi teladan iman. Karena dia menjadi teladan iman, membawa seisi keluarga mengenal Tuhan. Jadi Tuhan memakai setiap kita menjadi garam dan terang.
Kita menjadi teladan iman buat anggota keluarga kita. Buat keluarga kita, buat semua saudara kita dalam keluarga. Bahkan teladan yang Tuhan kasih, itu Tuhan sudah kerjakan. Bahkan melalui pegawai istana inilah seisi keluarga mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita melihat diri kita, Tuhan memberikan amanat agung supaya kita juga menjadi teladan buat keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin pasangan kita, mungkin mertua kita, mungkin orang tua kita, mungkin susu AI kita, atau mungkin siapapun keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Sudahkah kita menjadi teladan iman, menjadi garam dan saksi? Bagian kita adalah kita menunjukkan teladan iman. Bagiannya Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi teladan. Teladan di dalam keluarga, membawa seisi keluarga untuk mengenal Tuhan. Memang waktunya itu tidak bisa langsung segera. Ada waktunya yang Tuhan kerjakan. Semuanya, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita menunjukkan hidup kita sebagai anak Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan sesuai dengan firman Tuhan. Teladan iman itu menjadi teladan yang penting bagi keluarga yang belum mengenal Tuhan. Saudara, saya juga tahu bahwa ada beberapa jemaat kita yang telah menjadi teladan buat keluarga. Sampai bisa mendoakan orang-orang untuk orang tua sehingga orang tua boleh percaya kepada Tuhan. Sampai menjadi saksi bagi keluarga. Itu satu anugerah, privilege yang Tuhan berikan. Satu teladan iman yang Tuhan kasih untuk menjadi teladan buat orang lain. Saudara, oleh sebab itu setiap kita bisa melakukan penginjilan. Penginjilan itu mudah. Penginjilan itu tidak sulit. Yang penting kita mengerti bahwa kita sebagai murid Kristus, sebagai murid Kristus yang sudah diselamatkan, pasti kita ada sukacita. Ketika kita bisa men-sharingkan Injil, sampai orang itu mau percaya, sampai orang itu mau didoakan. Rasanya itu sukacita yang tidak bisa terbayangkan. Saudara akan merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Sampai orang bisa percaya kepada Tuhan. Itu semua itu karena apa? Karena Tuhan bekerja. Saudara, saya sendiri sudah banyak mengikuti metode-metode penginjilan. Saya pernah mengikuti metode metode buku tanpa kata, metode macam-macam. Dan saya menemukan ada satu lagi, metode penginjilan yang bisa kita lakukan, siapapun bisa. Dan saya pakai itu juga. Bisa membawa orang itu dari hal yang sangat fanatik pun ketika kita menggunakannya, itu bisa masuk di dalamnya. Nah, salah satunya adalah metode DMM, yaitu Discipleship Making Movement, gerakan membuat murid, menjadikan murid. Dan 4 pertanyaan itu yang harus kita hafal. Dan sebagai kayak gaya hidup kita lah, kalau kita berbicara sama orang, itu yang pertama adalah apa yang saudara atau bapak atau Anda syukuri akhir-akhir ini. Siapapun pasti nggak akan tersinggung. Ketika kita ngobrol, kita bertanya. Saya pernah lakukan kepada orang, kepada tukang bakso, kepada orang yang lagi antrian, lagi nunggu keluarganya, kemudian lagi dimanapun, waktu kita lagi makan, ketemu orang, sampai orang bisa nangis, sampai dia bisa cerita, sampai bisa didoakan, sampai pun percaya kepada Tuhan. Setelah kita masuk apa yang Anda syukur, pasti dia akan, oh ya saya bersyukur di tengah-tengah walaupun kondisi ekonomi, tapi saya bisa jualan, ya misalnya gitu. Wow, kita senang sekali. Kemudian kita bertanya kedua, apa kesulitan atau tantangan yang Bapak Ibu hadapi? Dia akan cerita.
Kalau dia punya keluarga yang sakit, dia pasti akan cerita. Dan cerita pergumulannya. Ada orang banyak pergumulan. Di sekitar kita banyak orang mengalami kesulitan. Mungkin ada kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan di dalam kesehatan, kesulitan dalam hal banyak. Ketika kita tanya, setelah itu kita tanya mau didoakan apa? Kalau dia berkata, oh ya doakan. Memang tidak semua ya, tidak semua mulus. Ya wis didoakan, enggak. Tapi ketika kita ngobrol-ngobrol, kalau dia nggak mau didoakan ya sudah. Kalau dia mau doakan ya puji Tuhan, haleluya. Jadi saya tanya mau didoakan, mau. Ketika kita ngajak berdoa, orang itu bisa nangis. Ketika mau percaya Tuhan, sungguh luar biasa. Luar biasa ketika kita melihat dia mau percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah mengenal Tuhan, tentunya setelah dia mau didoakan berarti ada jalan mudah, terbuka. Nah, tinggal kita follow up. Nah, follow up kita mungkin ngajak belajar firman Tuhan bersama, belajar Alkitab bersama. Mungkin pada waktu kita orang ini kalau masih punya banyak waktu, kita bisa menceritakan kisah-kisah di Alkitab. Saudara yang mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan, saudara pasti tahu kisah-kisah di Alkitab. Saudara bisa cerita waktu dia mengalami kesulitan, bangkrut, atau dan lain sebagainya. Kita bisa menceritakan bagaimana Yesus meredakan angin ribut, murid-murid ketakutan. Nah, kita bisa menceritakan. Mungkin waktu dia sakit kita bisa ceritakan tentang bagaimana kisah perempuan pendarahan, kemudian Tuhan menjamah dia dengan memegang jubah Yesus. Banyak kisah-kisah. Kita juga bisa ceritakan kisah-kisah di Alkitab yang kita tahu, yang bisa kita sharekan. Saudara, itu bagian kita. Kalau dia nggak percaya kepada Tuhan, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Keselamatan itu di tangannya Tuhan. Predestinasi, ketetapan Allah. Tetapi kita punya tugas, amanat agung yang harus kita kerjakan sebelum Yesus datang kedua kali. Kita harus menyelesaikan amanat agung ini. Dan salah satu yang bisa kita pakai ini adalah penginjilan yang sederhana. Tentunya saudara untuk penginjilan yang sederhana, saudara perlu membaca firman Tuhan. Saudara perlu bersaat teduh membaca Bible study. Tentunya Bible study membuat kita mengenal kisah-kisah di Alkitab dan bisa kita ceritakan. Jadi penginjilan itu sebagai lifestyle karena kita sudah diselamatkan. Kasih Tuhan yang sudah menebus kita. Yang membawa kita ingin cerita kepada orang lain. Ingin supaya orang lain mengenal kabar baik. Ingin supaya orang lain juga menikmati hidup kekal. Karena yang terutama adalah menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu adalah akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang selamanya yang Tuhan berikan. Saudara, di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap kita, saya dan saudara adalah umat pilihan Allah. Adalah bangsa yang terpilih, yang Tuhan pakai, yang kita sudah dikuduskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Supaya orang lain yang hidup dalam kegelapan boleh mendengar akan Injil keselamatan. Saudara, marilah kita jangan duduk terus, kita harus go, keluar ke tempat sekitar kita, kepada orang-orang kita jumpai, kepada orang di sekitar kita yang terdekat maupun yang jauh. Kita mungkin sekarang adalah banyak medsos, kita bisa lewat medsos kita, IG kita, lewat telepon, by phone dan lain sebagainya. Bisa kita sharekan Injil, kasih Tuhan supaya mereka boleh mendengar Injil Tuhan. Saya mengajak kita, marilah kita bersama-sama memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tempat kita, saudara bisa membuka mata lebar-lebar
Banyak di sekitar kita yang belum mendengar Injil. Tugas kita yang Tuhan titipkan kepada kita, amanat agung yang harus kita kerjakan adalah memberitakan Injil. Biarlah setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus di Elion ini yang sudah Tuhan selamatkan, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Maukah saudara kiranya firman Tuhan ini membawa kita kembali kepada Tuhan, memberitakan Injil. Mari kita tunduk kepala. Kita ngambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saya bisa minta musik mengiringi lagu yang sangat indah yang tadi sudah dibawakan oleh Sylvie BL. Ingat kasihnya. Saudara, kita kembali merenung. Kita sudah menjadi orang Kristen sekian lama. Biarlah lagu Ingat Kasihmu itu membawa kepada kita kasih Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan dalam hidup kita. Tuhan berkorban, Tuhan mati bagi setiap kita. Dia menebus kita. Maukah kita kita pergi mengabarkan Injil di sekitar kita yang terdekat. Mungkin keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku untuk men-sharingkan Injil kepada keluarga yang belum percaya kepadamu. Mungkin kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada ipar kita, kepada siapapun yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan pakailah aku untuk memberitakan firman Tuhan, untuk men-sharingkan Injil Tuhan. Mungkin kita sebagai businessman, kita punya rekan-rekan bisnis yang hidup di dalam kegelapan. Mereka yang belum mengenal Tuhan, kita minta Tuhan pakailah aku sebagai businessman untuk men-sharingkan Injil kepada sesama rekan bisnis. Mungkin saudara sebagai tenaga profesional, mungkin saudara sebagai guru, sebagai staf profesional, sebagai karyawan, dimanapun saudara berada. Saudara, Tuhan kasih kita amanat agung yang harus kita kerjakan untuk men-sharingkan kasih Tuhan kepada karyawan, sesama karyawan yang belum mengenal Tuhan. Maukah mari kita membangun komitmen kita. Kita jangan lagi hidup dalam zona nyaman kita. Mari kita meninggalkan zona nyaman kita. Kita bangkit, kita pergi keluar men-sharingkan kasih Tuhan. Kasih pengorbanan Kristus yang Tuhan kerjakan. Melalui kita diselamatkan. Kita kepingin orang-orang juga mendengar Injil Tuhan. Maukah kita katakan kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku Tuhan